Kita sudah Pak Khalid bisa mendengar? Halo, siap. Saya mendengarkan mawon dulu. Oh, Mas Khalid sakit mojok dulu nggak apa-apa. Ya. Baik, Bapak Ibu, ya saya ini akan langsung satu-satu apa langsung bertiga ya? Kersane Bapak. Kersane Bapak mawon, Pak. Kersane Bapak. Yang penting kepenak Pak kelas. Kita sudah grogi, Pak. Yang penting kepenak nilainya apik. Saya sudah nonton. Nilainya apik, kita sudah grogi, Pak. Udah jus ini. Kalau nggak didukung apalah dayaku lah Pak. Apalah dayaku. Apa dayaku apa dayamu ya? Iya, Pak. Ya. Ini yang Bu Lucy, ini yang di bagian itu belum mengunggah ya ini. Bagian apa Pak? Ini saya buka di bagian pelaksanaan ujian. Ini belum muncul yang pad filenya Bu Lucy. Ini baru ada Pak Eko, ada. Saya sudah ngupload tadi Pak, apa belum itu ya Pak? Pas tadi. Memilih mungkin dulu sih. Bu, belum ditandai, Bu. Menandai. Nah, itu. Nandainnya gimana, Bu? Yang di pelaksanaan. Kalau yang di jenengan menandai satu RPP. yang di pelaksanaan ya. Kalau bahannya bahannya ini sudah berarti saya itu apa? Nyentang, oh ya sudah Pak. Oke. Saya cek kemudian. Nah, sudah 3 ini ya. Oke. Baik, ini karena pertama kali ya nggak apa-apa ya, berjejer bertiga ya. Iya Bapak. Iya Pak. Grogi Bapak. Jadi pasnya satu-satu sejatinya ya. Pasnya satu persatu. Ini soalnya karena harus ada penilaian baca tulis. Saya ingin coba hafalan saja ini. Hafalan yang paling gampang gitu ya. Paling gampang itu adalah surah Al-Insyirah atau Alam Nasrah. Alam Nasrah. Oke, Pak Eko dulu, silahkan. Karena ini harus ada nilainya, nanti saya harus nilai. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, ya. Kemudian Bu Lucy. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, lanjut Bu Nining. Ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farhab. Shadaqallahul azim. Oke, ya. Saya biar tidak menunda, ini langsung saya coba langsung saya entry ya. Biar tidak kelamaan. Oke, Pak. Oke.
Saya kemudian akan bertanya kepada Pak Eko ya, nanti bisa saling menyaut juga boleh. Tapi sekarang Pak Eko dulu. Pak Eko dulu. Oke. Nah, ada beberapa teori belajar yang kemarin dipelajari di bagian. Nah, itu lagi dengan dijajal gue. Padang Oke. pasir. Ini pertanyaan berikutnya. Hilang-hilang ya. Ya. Tujuan pembelajaran itu TP ya, tujuan pembelajaran ya. Coba saya ingin Bu Lucy membuat satu rumusan tujuan pembelajaran pada domain sikap. Domain sikap. Peserta didik diharapkan mampu melakukan sikap tentang tujuan pembelajaran apa Pak? Iya, tujuan pembelajaran tapi pada aspek sikap. Ya, peserta didik diharapkan mampu berbuat yang baik atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat dengan menunjukkan sikap-sikapnya. Oke, kalau Bu Nining gimana Bu? Peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan perilaku beriman dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Pak. Kalau Pak Eko? Ya, peserta didik bisa menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sikap santun terhadap yang lebih tua, menurut kepada orang tua. Terus dalam aspek religius bisa rajin beribadah kepada Allah seperti sholat 5 waktu. Oke, lanjut aja. Saya tidak komentar dulu, nanti berikutnya. Sekarang adalah pada tidak semuanya ya. Kalau semuanya itu, wah itu nggak cukup waktunya. Ya. Itu ada beberapa komponen perangkat pembelajaran, ada modul ajar, ada tujuan, ada materi, metode, media, LKPD. Saya hanya satu saja. Saya mulai dari Bu Nining dulu. Ya. LKPD itu apa Bu? Lembar kerja peserta didik, Pak. Lembar kerja, isinya apa? Isinya tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik supaya untuk dikerjakan, gitu Pak, untuk melakukan penilaian. Ya, kalau tadi dikaitkan dengan materi yang Ibu ajarkan, apa isi LKPD-nya isinya apa? Isinya tadi yang pertama, peserta didik rubrik penilaian hafalan, Pak. Yang kedua yaitu lembar kerja memasangkan potongan ayat dan terjemahannya. Sudah? Oke. Ada satu lagi yaitu, ada satu lagi. Oke, satu lagi LKPD-nya peserta didik menemukan hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 secara berkelompok, Pak. Oke. Selanjutnya Pak Eko. Pak Eko, di situ ada istilah namanya ada yang namanya critical thinking. Ya. Dalam mengembangkan itu ada critical thinking. Maksudnya apa Pak Eko? Maksudnya berpikir kritis terhadap materi pelajaran yang disampaikan, Bapak. Oke, kalau dikaitkan dengan tadi Asmaul Husna, berpikir bagaimana cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari tanpa dipandu oleh guru.
Kritiknya di mana kritiknya? Kritiknya apa ya? Kritiknya di mana? Kritiknya misal Asmaul Husna Al-Qudus. Kita diharapkan bisa meneladaninya, tetapi kok di situ di lingkungan sekolahan banyak sampah berserakan, mungkin itu menjadi bahan kritikan siswa tersebut untuk disampaikan kepada guru terkait materi tersebut yang nantinya akan ada penguatan lagi pada anak didik. Oke, sekarang yang Bu Lucy. Ini Bapak. Ya, Bu Lucy. Bu Lucy kok ya gambarnya kameranya hilang-hilang apa sinyalnya? Iya Pak, kadang hilang. Oh iya. Bu Lucy itu kalau murid-murid manggilnya apa itu? Bulus apa? Bulus sih Bapak. Iya, kalau murid-muridnya manggilnya apa? Apa aja boleh lah Pak. Iya. Yang penting lulus lah ya. Ya yang penting lulus aja pakai. Yang penting pengukuhan besok Pak. Iya. Berikutnya itu ada creative thinking. Creative thinking apa Bu Lucy? Creative thinking itu untuk apa ya? Kreatif atau kreatif dalam berpikir loh Pak. Dalam berpikir untuk meneladaninya Asmaul Husna, meneladani 5 Asmaul Husna. Ya, kreatif itu apa sih kreatif? Kreatif itu apa ya Pak? Menciptakan Ngomongnya apa ya? suatu. Ngomongnya apa ya? Banyak ide. Hah? Gimana? Banyak ide. Oh, banyak ide. Nah, idenya apa itu tadi kalau misalkan Asmaul Husna, idenya gimana itu? Ide para kreatif itu apa ya? Ya meneladaninya itu dengan kreatif dan banyak ide dalam hal segala apapun itu dikaitkan dengan teladan Asmaul Husna itu Pak. Oke, lanjut item berikutnya. Item berikutnya kembali pada Pak Eko sekarang. Itu materi berikutnya itu ada beberapa hal. Saya cukup saja satu. Ada materi ajar bermuatan hot. Ya. Apa itu hot itu apa Pak Eko? Berpikir tingkat tinggi, kepanjangannya agak lupa Pak. Oh, kepanjangannya hot. Kepanjangannya. Kepanjangannya begitu. Kepanjangannya nggak tahu? Nggak tahu ya. Bu Nining apa? Tahu Bu? Bu Nining kan mubalighat. Belum mau mubalighat malahan. Kimutannya yang ingat high order apa thinking terakhir Pak. Oh, terakhirnya thinking. Ada, terakhir masih ada Bang itu hotnya ada S-nya. Iya. Aduh, lupa Pak. Apa Bulus? S-nya sulit. Gimana Bulus sih? Hot itu apa hot? Nggak tahu Bapak. Aduh, ya nggak hot lah kalau begitu. Hal yang panas dan sangat sulit mungkin apa ya? Yang memerlukan itulah pikiran luar biasa itu Mbak. Bukan, itu kalau level kognitif ya kan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Kalau yang hot itu dikenalnya pada aspek apa sih coba? Kalau hot itu adanya di mana dari 3 domain itu? Analisis. Kognitif, afektif, psikomotor. Yang domain apa? Yang ada istilah hotnya? Kognitif. Ya, yang ada hanya kognitif. Kalau afektif dan psikomotor nggak ada istilah hot. Nah, hot itu hanya itu higher order. Nah, tulisannya higher ya. O-nya itu adalah order, kemudian T-nya adalah thinking, kemudian S-nya itu skill. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi.
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, kognitif itu ada 2 kategori, ada yang rendah, ada yang tinggi. Saya akan lanjut, ini pertanyaan Mbak nanti ya. Kemudian, nah, ada bagian mana ini? Oh, assessment ya, assessment. Sekarang mulai dari bulusi dulu. Nggih, gitu. Ya, assessment siapa? Assessment? Asesmen pada baik. Pada baik. Pada baik apa, Bu? Assessment itu pada baik apa itu? Upaya untuk mendapatkan data, Pak. Data dalam arti data untuk penilaian, data untuk menggali info-info peserta didik. Dari kita mengambil itu daftar nilai ibaratnya hasil dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan terhadap siswa kita atau peserta didik. Oke, nah sekarang assessment itu apa saja ya cakupannya, Bu Nining? Iya Pak, ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Terus apa lagi? Sudah. Masih ada lagi nggak Pak Eko? Tidak ada Pak. Oh sudah tidak ada. Karena saya tidak tahu Pak. Yang asesmen diagnostik itu ada 2 Pak, ada asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Itu yang kognitif yang seperti apa? Yang kognitif berarti yang asesmen mengenai kemampuan dalam materi ajar, materi yang disampaikan oleh guru, napa nggih Pak? Apa ya? Mengenai pengetahuan siswa. Apa yang bukan pengetahuan? Iya, semuanya pengetahuan siswa ya. Iya. Sekarang kalau formatif itu apa Bu Lucy? Formatif itu apa? Tes formatif itu tes yang pilihan ganda apa ya Pak? Oh. Tes yang dilaksanakan setelah kita melakukan pembelajaran Bapak. Atau di akhir pembelajaran untuk mengetahui seberapa besar kemampuan peserta didik kita atau seberapa besar hasil yang diperoleh oleh peserta didik setelah kita menjelaskan materi tersebut. Kayaknya seperti kalau di akhir salah, kalau di akhir itu namanya sumati. Oh iya, kelalen ya Pak. Kemarin besok ya Pak. Salah Pak berarti. Terakhir itu sumatif. Kalau formatif itu adalah formatif apa formatif? Pembelajaran. Ya, formatif itu adalah yang di tengah-tengah dalam proses itu. Makanya formatif bisa formatif 1, formatif 2, formatif 3 tergantung mau di split menjadi berapa ya. Kalau hanya dibagi 2 ya itu biasanya tengah, berarti UTS itu termasuk formatif. Kalau hanya dibagi 2, tapi bisa juga formatif itu ada beberapa. Oke, ini soalnya ada berikutnya. Ada yang ya ada istilah modul project MP, modul project. Kemarin sudah diterangkan kan? Sudah Pak. Oh sudah. Tapi lupa, makanya jangan banyak makan brutu. Lupa. Gurih Pak. Jadi sukanya jangan makan brutu. Ya, modul project. Modul project apa coba Pak Eko? Pak Eko, modul project. Bingung Pak. Loh, kan ada istilahnya itu kan, ada modul project itu. Itu materi sebelumnya loh. Modul yang pembelajaran kan? Modul yang berisi tujuan atau langkah-langkah pembelajaran, Pak. Project Bu. Coba, gimana Bu Nining?
Modul project merupakan suatu perencanaan, modul untuk perencanaan kegiatan project, Pak. P5, project penguatan profil pelajar Pancasila. Isinya apa, Bu Nining? Perencanaan pelaksanaan, Pak. Isinya modul project itu ada tema project yang akan dilakukan itu temanya apa, kemudian judulnya apa, terus asesmennya, kemudian itu apa, elemen yang ada, itu dimensi, Pak, dimensi yang ada dalam proyek tersebut. Oke, Bu Lucy, gimana Bu Lucy? Bu Lucy? Bu Lucy, ada istilah namanya apa itu? Ada profil, penyusunan profil. Kan ada tahapan penyusunan profil itu. Oh iya. Project itu. Itu maksudnya apa, Bu? Penyusunan profil itu. Penyusunan profil itu sama dengan penyusunan Bu. Lanjut, Bu. Berikutnya ini saya lagi ngubungi Pak Khalid kok hilang sinyalnya ini. Hilang sinyalnya ini. Nah, penelitian tindakan kelas. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Penelitian observe. Bahasa Inggrisnya apa? Adalah merancang, melaksanakan suatu tindakan tertentu dalam upaya untuk mengoptimalkan pembelajaran. Oke. Pak Eko, PTK-nya tentang apa? Tentang materi berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Judulnya peningkatan belajar. Lupa ini. Kelalen kalau PTK dewek. Kelalen kalau PTK dewek. Peningkatan belajar dengan pelajaran yang selama ini. Oh, kurang apa? Susah nih, Pak. Susah masuknya karena sekarang itu siswa kan terkontaminasi dengan dunia digital, itu kadang yang dihafal-hafalkan itu lagu-lagu yang berseliweran di TikTok, di YouTube begitu. Jadi peserta didik itu ketika diberi materi itu kadang menghafalnya itu susah, Pak, susah menghafal. Kenapa nggak dihafalkannya dengan TikTokan gitu? Iya bisa, Pak. Kadang-kadang juga kita setelkan video-video dari YouTube maupun dari TikTok itu. Oke, ini yang kebanyakan itu karena memang mungkin berbagai alasan yang saya cermati. Kalau yang dulu itu kadang-kadang kan peserta PPG langsung aja nyari PTK, kemudian digadok-gadokkan, disesuaikan dengan mata pelajarannya. Padahal sejatinya PTK itu adalah bagaimana membangun kesadaran guru bahwa guru itu punya tugas untuk secara terus-menerus mengembangkan pembelajaran. Sehingga sifatnya itu ya tentunya adalah lokal. Lokal itu artinya ya di tempatnya masing-masing ya. Sehingga kalau kita mengadop atau mengambil PTK tempat lain ya belum tentu cocok ya. Karena lebih tepat itu sejatinya adalah bagaimana permasalahan yang paling real dihadapi oleh guru di ruang kelasnya masing-masing ya. Nah, kemudian permasalahan itu diidentifikasi, dicari mana permasalahan yang memungkinkan untuk diupayakan ya, bisa diselesaikan melalui tindakan tertentu. Nah, tindakan tertentu itu juga tindakan yang memang rasional, secara teori ada buktinya, dan memang bisa dilakukan di daerah atau di tempat di mana
guru itu mengajar. Jadi sejatinya begitu, kalau upaya ini dilakukan guru secara periodik, ya, itu sejatinya pembelajaran akan semakin baik, ya. Yang diambil tidak selalu pada metode, ya. Tindakan itu bisa bermacam-macam, ya. Tindakan itu bisa metode, bisa media, umumnya dua itu ya umumnya. Padahal sejatinya tidak harus begitu, ya. Tapi tindakan-tindakan itu adalah intinya apa yang harus dilakukan, ya, oleh guru bersama-sama dengan siswa untuk mengatasi permasalahan yang konkret, spesifik, ya. Konkret, spesifik. Jadi sedikit-sedikit itu spesifik. Cuma bedanya tetap didasari dengan ada rujukan teori. Oke, begitu Bapak Ibu. Ini sudah jam 3, kalau saya sudah berakhir. Tapi saya kontak dengan Pak